Kalau Allah sudah mengatakan dosa sebesar apapun kamu, saya ampuni. Pernah mabuk, pernah zina, pernah salah, silahkan kesini mendekat, saya ampuni kamu. Kalau Allah sudah memberikan itu semua, kita nggak mau juga minta ampun, dengan cara apa lagi mesti diampuni? Seseorang menjadi pintar karena dia sering belajar. Seseorang menjadi paham akan sebuah persoalan sebab dia juga pernah mengalami. Seseorang menjadi dewasa dalam menghadapi problema karena dia pernah melewati. Percayalah, seseorang yang terlihat kuat adalah dia yang dibentuk dari hal-hal yang menyakitkan. Apa yang harus kita sombongkan di dunia ini? Uang, rezeki dari Allah, harta akhirnya ditinggal juga. Paras rupa pada akhirnya tua juga. Teman banyak di alam kubur sendiri juga. Terkenal tidak akan selamanya, pandai hanya titipan dari Allah. Pangkat di akhirat tidak berguna. Derajat di mata Allah tidak ada artinya, hanya amal ibadah yang akan menolong kita pada akhirnya. Ternyata ketenangan bukan didapat karena makanan, karena ketenangan bukan di perut, ketenangan bukan didapat lewat minuman, karena ketenangan bukan di tenggorokan leher, tapi ketenangan berada di dalam hati. Di mana letak tenang? Ayatnya dibacakan ananda kita tadi, huwallazi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan. Kemana? Fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang beriman. Orang yang mencari kejelekan orang lain itu sebetulnya karena hatinya jelek, matanya kotor, sehingga bisanya hanya melihat kejelekan orang. Maka sesungguhnya kalau orang kerjaannya mencari kejelekan orang, memang dirinya jelek. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika dunya, faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolonglah kepada Allah. Terlahir yatim ditinggal ayah Abdullah. Engkau manusia yang menjadi rahmat semesta dan termulia. Ini 5 ciri-ciri orang mempunyai malaikat pelindung, hidupnya selalu beruntung. 1. Pembawaan yang tenang. Pembawaan yang cenderung tenang dalam menghadapi segala persoalan bisa menjadi ciri bahwa orang tersebut telah dijaga oleh malaikat pelindung. 2. Sabar menghadapi masalah. Orang yang sabar dalam menghadapi masalah bisa dipastikan bahwa hatinya telah dijaga oleh malaikat pelindung. 3. Suka menolong. Orang yang suka menolong dalam ajaran agama manapun adalah perbuatan yang sangat terpuji. 4. Selalu berpikiran positif. Orang yang selalu berpikiran positif akan terhindar dari energi negatif, sehingga mengundang malaikat pelindung untuk menjaga dirinya. 5. Selalu bersyukur. Malaikat pelindung sangat menyukai orang yang selalu bersyukur. Wanita itu sudah kalah kalau sudah kalimat cinta, sudah kalah walaupun dibohong. Dengar kan? Wanita kalau pengen mengenal orang itu cinta, lelaki itu cinta sama kamu atau enggak, kamu lihat 6 perkara. 1, kalau dia cinta, dia akan menjagamu dari perkara yang haram. 2, tidak menodai rasa yang ada dengan syahwat. 3, tidak menjadikan tubuhmu tujuan utama. Yang keempat, kalau memang dia cinta kepada kamu, ingin tahu apa, dia akan menjagamu. Yang kelima, tidak pernah menyentuh tubuhmu kecuali ketika sudah halal baginya. Yang keenam, tidak memanfaatkan keadaanmu yang lemah ketika kamu bersimpuh di dalam cinta. Kalau ada orang laki tidak sempurna dengan 6 ini, ketahuilah bohong. Allah
tidak mengatakan di dalam Al-Quran bahwa kita akan berjodoh dengan orang yang kita cintai. Tetapi Allah menjanjikan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 26 bahwa laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik. Maka ingatlah, orang yang tulus itu tidak akan pergi, tetapi dia akan mencoba memaafkan berkali-kali, bahkan hingga mengemis dan menghinakan diri. Tapi jika dia sudah pergi, maka tidak akan kau jumpai sosok seperti itu lagi. Kalau seseorang jatuh cinta kepada orang lain niatnya lillahi ta'ala karena Allah, otomatis dia tidak akan mau membangun hubungan yang tidak halal di mata Allah. Pasti langsung pengen ngehalalin aja. Makanya kalau kita dihadapkan dengan satu hubungan udah pacaran 4 tahun lamanya, nggak dilamar juga, nggak dikenalin juga sama orang tuanya, tidak dinikah-nikahkan, cuma 2 hal, halalkan atau tinggalkan. Jadi harus tegas jadi perempuan. Kamu pengen halalin saya nggak? Kalau kamu pengen halalin saya, buru-buru datang ke orang tua saya. Tapi kalau kamu nggak pengen halalin saya, udah tinggalin. Saya nggak butuh laki-laki yang tidak bertanggung jawab seperti kamu. Nggak semua orang ditegur mau nerima nasihat. Ada orang yang ketika ditegur kesalahannya, dia berterima kasih, bahkan memberikan hadiah. Kenapa? Karena diingatkan, karena Allah. Tetapi kalau orang yang hatinya keras, yang tidak mau menerima nasihat, karena di hatinya ada sifat takabur, sombong, kalau dikasih tahu, dinasihatin, ya lu nasihatin gua, nasihatin diri lu sendiri, udah bener belum lu? Tuh orang sombong begitu. Apa sih sombong? Selalu menolak kebenaran, dirinya benar, orang yang salah. Jadi nggak mau ditegur orang. Buatnya orang miskin itu, kalau ngamal itu dramatis. Betul itu. Jadi makanya kenapa Nabi suka orang miskin. Loh, saya pernah ditanya, saya ini punya teman yang kaya raya. Dia biasa ngamal 1 miliar, 2 miliar. Dia nggak terima sama fatwa saya, Gus kenapa Anda masih muji orang miskin? Ngamalnya tuh banyak saya sekali ngamal bisa 1,5 miliar. Tapi kata saya, ngamal kamu itu tidak dramatis, nggak seru kata saya. Terus dia tanya, kok bisa Gus? Dia orang kaya, paling ngamal 1 miliar untuk bangun masjid, 1 miliar, 1,5 miliar bangun pondok, 1,5 miliar. Jadi kalau orang miskin, misalnya tukang becak, orang miskin kan pasti kawannya orang miskin. Kan nggak mungkin orang miskin utang Abu Rizal Bakri, utang Yusuf Kala, kan nggak mungkin. Kenal saja enggak. Orang miskin kan utangnya sesama orang miskin. Itu pasti itu kan hukum sosial ya. Nah ternyata itu apa? Hari itu anaknya enggak makan, hari itu istrinya mau kelahiran. Utang sesama miskin, diutangi 50.000. Tapi uang ini dramatis. Kalau hari itu enggak makan mati. Artinya apa? Ada orang ngamal 1 miliar untuk bangunan, kadang aksesoris, yang satu ngutangi 50.000 tapi taruhannya nyawa. Nah sekarang menyelamatkan nyawa sama bangunan keren mana? Maka berbahagialah orang miskin, karena komunitas mereka ini utang piutang urusan apa? Nyawa. Jadi ini lebih dramatis ya, lebih dramatis, lebih keren. Loh, makanya utang piutang orang miskin itu paling diabadikan Quran karena lebih keren, lebih keren. Karena nyawa apa? Loh saya ini kan termasuk kecil, sudah kiai agak keren, sudah kiai agak mapan. Itu kalau orang-orang kaya nawarin saya paling, Gus nggak ganti mobil, nggak ganti aksesoris mobil itu nggak keren. Al-Nadikan tetap ngamal pun nggak keren. Tapi kalau orang miskin, saya sering kan dengar cerita mereka orang itu ngeri. Kayak cerita yang diabadikan Quran itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassas. Itu Nabi mengumumkan, saya punya tamu tapi hari ini saya tidak bisa hormat tamu. Ada sahabat yang usul, saya ya Rasulullah, perlu dicatat dulu di Arab tuh nggak ada warung, nggak ada GoFood, nggak bisa kamu pesen online terus, wah nanti delivery gitu nggak bisa. Nah terus akhirnya datang ke rumahnya, datang istri saya, ada makanan? Tidak ada hanya untuk jatahnya bayi. Terus ya sudah, bayinya kamu tidurkan supaya jatah itu dimakan tamunya Rasulullah. Sehingga pagi-pagi dia datang ke Nabi, kamu punya amal apa? Sehingga tadi malam ada ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Mereka mengalahkan kepentingan dirinya sendiri meskipun punya kepentingan sendiri demi tamu tadi. Terus cerita dia, kita tamu tadi malam ya Rasulullah, yang saya sanggup menghormat, sebenarnya saya tidak punya apa-apa, hanya jatah bayi. Itu aja dramatis, bayinya ditidurin dulu, tapi tidak disuntik ganja, tidak ditidurin biasa nanti kan, ditidurin biasa. Terus suami saya pura-pura nemani, lampu dimatikan.
Nggak mungkin tamunya saking laparnya gak penting mikir itu, yang penting makan aja. Jadi maka sebetulnya orang-orang miskin itu tidak usah iri, wah itu orang kaya bisa ngamal masjid 1 miliar 2 miliar. Tetap ngamalnya ini sesuatu yang tidak mendesak. Tapi sesama orang miskin, kalau temannya minta tolong itu mesti dramatis. Istri mau kelahiran, kematian, kelaparan, pokoknya yang diselamatkan itu seru semua. Artinya gini ya, kalau miskin ya nikmati saja, itu ada peluang untuk menyalip pahalanya orang-orang. Tapi yang kaya ya tetap kaya. Kalau semuanya miskin, nanti yang miskin kerja di mana kalau semuanya miskin? Barang siapa yang menadahkan tangannya lalu berdoa kepada Allah, maka Allah tidak akan membiarkan tangan itu turun tanpa membawa apapun. Maka dari itu, minta dan berdoalah kepadanya, karena Allah suka sekali kepada hambanya yang rajin meminta. Dan sesombong-sombongnya manusia adalah yang tidak pernah berdoa kepadanya. Kata Allah, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Barakallahu fiikum. Kamu yang tidak sengaja membaca tulisan ini, tolong diingat ya, mau seburuk apapun kamu di cerita mereka, mau sejelek apapun penilaian orang terhadapmu, jangan diambil hati. Abaikan saja mereka. Mulai sekarang tetaplah berjalan di jalanmu sendiri. Jangan lihat sekeliling yang berusaha menjatuhkanmu. Tetaplah fokus pada tujuanmu meskipun terasa begitu sulit. Orang boleh saja menilaimu, tapi yang tahu seberapa buruknya kamu hanya Tuhan dan dirimu sendiri. Tetaplah menjadi sebaik mungkin, tetap menjadi versi terbaikmu. Kalau belum akad nikah yang paling inti, belum boleh ngapa-ngapain. Ah, dia calon saya ini, gak apa-apa saya jalan, gak apa-apa pegang dikit aja, penasaran, gak boleh. Jadi harus melewati akdun nikah. Ta'aruf adalah proses perkenalan, khitbah adalah proses melamar, akad nikah adalah proses mensahkan kedua belah pihak menjadi suami istri. Tidak ada yang bisa menguatkan jiwa kita selain daripada takbir Allahu Akbar. Jangan biarkan jiwa ini larut bersama kesedihan. Tidak layak untuk sedih, karena orang-orang beriman dia mesti kuat. Allah bersama dia, Rasulullah SAW selalu bersama dia. Kita tetap berselawat, kita tetap agungkan Allah. Mengapa kita mesti rapuh? Mengapa kita mesti bersedih? Orang beriman itu, ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada takut dalam hati mereka, tak ada takut dalam jiwa mereka, walahum yahzanun, mereka tidak bersedih hati. Wahawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah Engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan Engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Dia berhenti di sebuah kebun. Ada seorang yang bukan terpandang membawakan beberapa ranting anggur sebagai pelipur lara, penghilang haus, pelepas daganya.
Ketika anggur itu akan masuk ke mulutnya, dia berkata Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Maka hamba sahaya miskin, susah, melarat, perantau yang tak punya apa-apa itu heran. Apa yang kau ucapkan? Bismillah. Kau sebut nama Allah ya. Tidak ada satupun orang di kampung ini kalau makan menyebut nama Allah. Siapa engkau? Aku Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti engkau sama dengan orang yang dulu pernah berada di kampungku. Engkau dari mana? Aku dari Ninawi. Ninawi, ya. Di sana ada saudaraku, kata Nabi Muhammad SAW. Di sana ada saudaraku, namanya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta adalah saudaraku. Sama-sama hamba yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga diingkari oleh kaumnya. Dia masuk ke dalam lautan, ditelan seekor ikan dalam 3 kegelapan. Gelapnya tengah malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Dia berserah kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Begitu cara Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau rasakan hari ini belum ada apa-apanya dengan apa yang pernah dirasakan oleh Yunus bin Matta. Mendengar itu langsung saja Andas bersimpuh sujud mencium lutut Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mulia, dia hamba sahaya, dia miskin, dia perantau, tapi dia sempat mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Dia sempat menghilangkan dahaga dari leher Nabi Muhammad SAW. Pertemuan yang berkesan. Biarlah pertemuan itu sekali, tapi sampai ke lubuk hati. Jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Masing-masing punya ujian. Gak ada orang yang gak diuji, semua diuji. Gak ada yang kelihatan senang. Di media sosial yang ditampakkan cuman yang indah aja. Gandengan tangan, jalan sama pasangannya, bareng-bareng dan lain sebagainya. Tapi kalau di belakang layar, gak sebagus yang ada di konten yang kita lihat. Jadi itulah kehidupannya sesungguhnya. Sombong adalah ketika engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak ketemu orang yang kalau misalnya melihat seseorang dari atas ke bawah, bawah ke atas, ke bawah lagi. Pernahkah melihat orang-orang seperti itu dan kemudian membandingkan bahwa diri lebih hebat, diri lebih berada, diri lebih berilmu, diri lebih soleh dibanding orang lain misalnya? Itu bagian dari sombong. Don't judge book by its cover. Jangan pernah ngeliat orang tuh dari penampilan aja. Teman-teman pernah nggak ketemu sama orang lain, begitu ngeliat penampilan kemudian merasa direndahkan? Jangan, bisa saja orang seperti itu justru lebih hebat dibanding dengan dirimu. Mungkin amal solihnya lebih banyak, tahajudnya lebih banyak, baca Qur'annya lebih banyak dibanding dengan dirimu. Jadi nggak boleh kita sekali-kali menjadi orang yang sombong. Siapapun jodoh kita, mau satu negara, mau satu kota, mau satu bahasa, ya pasti nggak ada yang namanya nggak punya masalah, ada aja. Mau dua-duanya paham agama, mau dua-duanya hafizah Quran, mau dua-duanya itu anak ulama, rumah tangga tidak ada yang luput dari masalah. Semua diuji dengan masalahnya yang berbeda. Ada yang ujiannya anak, punya anak banyak. Ada orang yang disentuh dikit sama suaminya tiap tahun ngelahirin. Dipegang doang begini sama lakinya, lahirin. Kalau bahasa lagu kita itu, kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi. Kan banyak ya, ada tipe-tipe perempuan yang seperti ini. Ini Masya Allah suburnya luar biasa, Allah kasih kelebihan. Nah sebenarnya dalam Al-Quran itu dibahas fa'idha farokta fansob. Kalau kamu sudah kelar dengan satu perkara, maka boleh lanjut ke perkara yang lainnya. Artinya ini juga berkaitan dengan proses ta'aruf ataupun menjalin hubungan untuk ke jenjang pernikahan. Kalau kita sudah selesai dengan ta'aruf satu orang dan ternyata tidak cocok, maka boleh kita kelarin, kita keep ta'aruf tersebut dan kita lanjut untuk mencari pasangan ta'aruf yang lainnya. Itu lebih maslahat dan tidak menyakiti pihak manapun. Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri, terutama di zaman milenial seperti sekarang ini, circle pertemanan itu mempengaruhi. Yang kedua, media sosial itu juga sangat mempengaruhi. Maka satu yang harus jadi prinsip dalam diri kita adalah jangan pernah meremehkan apa yang kita miliki dalam diri kita.
Kalau bahasa agamanya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji kepada Allah dari apapun yang kita miliki, berbagai kondisi yang kita alami, alhamdulillah ala kulli hal. Masalah cantik kita sering insecure, masalah tampan kita sering insecure. Melihat orang tampan dikit, aku nggak pede, aku nggak pede. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, unzur ila man dunaka wa la tanzur ila man fawqaka. Lihatlah kepada orang yang lebih di bawah kamu, jangan kamu lihat kepada orang yang lebih di atas kamu, terutama dalam hal duniawi. Yang lebih kaya jangan ditengok, yang lebih ganteng jangan ditengok, yang lebih cantik jangan ditengok. Melengos saja kita lihat ada yang lebih ganteng dari kita. Saya juga ganteng menurut versi saya sendiri, saya juga cantik menurut versi saya sendiri. Jika kita memang harus lost contact, bahkan lost respect, satu yang ingin kukatakan kepadamu, terima kasih pernah jadi yang terindah dalam hidupku. Maaf jika aku pernah mengecewakanmu. Dan satu hal, aku tidak pernah menyesal pernah tulus kepadamu. Karena aku tahu tidak selamanya yang tulus itu jadi pemenang. See you orang baik, terima kasih, semoga kamu mendapatkan yang terbaik. Banggalah dengan siapa dirimu. Jangan malu dengan cara orang lain melihatmu. Jadilah dirimu sendiri, karena dokumen asli lebih berharga daripada fotokopi. Kamu dilahirkan untuk jadi apa adanya, bukan harus menjadi sempurna, karena memang manusia tidak ada yang sempurna. Kenapa orang baik sering tersakiti? Kenapa orang sabar sering tertindas? Apakah mereka itu bodoh? Apakah mereka itu lemah? Atau apakah mereka itu tidak bisa untuk melawan? Tidak kawan. Akan tetapi mereka itu tidak mau melakukan dosa yang sama. Mereka itu mengamalkan perintah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa ahsin ila man asaa ilaika, dan bersikap baiklah engkau kepada orang yang telah berbuat buruk kepada engkau. Dan perlu kita ingat, ala la'natullahi 'alal zalimin. Sesungguhnya laknat Allah itu diperuntukkan untuk orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, waspadalah dari sikap kezaliman. Bagi para laki-laki yang masih sendiri, Allah sudah berikan kisi-kisi kepada kita. Rasul telah memberikan tanda-tandanya kepada kita. Lihat karena nasabnya, lihat karena kecantikannya, lihat karena hartanya, tapi yang paling penting fazfar bizatiddin, lihatlah karena agamanya. Buat para perempuan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Kalau sudah datang laki-laki yang solih, laki-laki yang baik, yang bagus secara akhlaknya, maka jangan sekali-kali engkau menolaknya, karena ini salah satu kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Kamu berjuang sendirian, dibuat terus merasa bersalah, bahkan bisa dibilang direndahkan sehingga mentalmu terguncang. Jadi, kenapa tetap bertahan? Aku harus jawab, harus. Kenapa? Perempuan harus memiliki alasan untuk memberikan hati ke seorang lelaki. Karena lelaki itulah yang nantinya akan menuntun kita ke surga. Kamu mau tahu jawabanku? Apa? Aku sangat mencintai Viral. Bucin banget. Gak bisa menggunakan pikiran. Selalu mengedepankan hati. Kalau perempuan selalu menggunakan pikiran dan laki-laki menggunakan pikiran, maka pernikahan akan menjadi forum diskusi yang isinya cuma perdebatan. Di mana indahnya? Betul. Cinta itu ada di hati. Dan hati bisa marah, bisa sedih, tapi juga bisa memaafkan. Iya, namanya manusia, ada kekurangan dan ada kelebihannya. Hanya hati yang bisa menerima semua itu. Fokus pada kelebihan akan menyenangkan hati. Fokus pada kelemahan akan menyusahkan hati. Kekurangannya menjadi ujian buat kita. Sebaliknya, kekurangan kita jadi ujian bagi pasangan kita. Pernikahan karena Allah akan menyatukan dua insan dengan kelebihan dan kekurangannya untuk saling melengkapi. Kalau gagal, ya bersabar. Karena kegagalan adalah ujian. Bahkan hidup adalah ujian. Betul. Ujian saat lapang maupun ujian dalam kesempitan. Ih,
Kalian pinter banget sih. Nah, kemarin versi laki-lakinya. Nah, sekarang yang kedua adalah versi perempuannya, kebalikannya nih. Kira-kira yang bisa dijadikan istri itu perempuan baik yang seperti apa ya? Tapi ini bukan versi saya, melainkan ini adalah pandangan dari para ulama. Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Dhau'ul Misbah fi Bayani Ahkami Nikah menjelaskan ada 6 ciri perempuan yang tidak dilayak dijadikan istri atau dinikahi. Pertama adalah annanah, perempuan yang banyak mengeluh, berkeluh kesah, tidak pernah bersyukur dan selalu tidak pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Yang kedua itu adalah mannanah, perempuan yang seringkali mengungkit kesalahan suami, mengungkit hal-hal yang tidak dia rasa itu menyenangkan dirinya, jadi seringkali mengungkit. Dan yang ketiga adalah hannanah, perempuan yang sering membayangkan pasangan orang lain atau tidak setia lah secara hati, pandangan itu seringkali membandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Yang keempat adalah cirinya perempuan itu disebut dengan haddaqah. Haddaqah ini adalah perempuan yang seringkali menuntut berlebihan kepada suaminya karena dia tidak pernah bersyukur dan selalu ingin hal-hal baru yang menurut dia itu harus dicapai, sehingga walaupun dia tahu suaminya itu tidak mampu untuk membelikannya atau memenuhinya, tapi selalu menuntut dengan tuntutan yang memberatkan pasangannya. Kemudian yang kelima adalah barokah. Barokah ini adalah perempuan yang sering bersolek, bertabaruj, mencari perhatian orang lain apalagi di luar rumah selain suaminya. Dan yang keenam itu adalah syaddaqah. Syaddaqah ini adalah perempuan yang cerewet, yang tidak bisa menjaga ucapannya, yang ucapannya itu selalu keluar kata-kata buruk dan menjadi doa buruk buat pasangan ataupun anak-anaknya. Maka ini adalah 6 ciri perempuan yang harus dihindari. Mudah-mudahan kita sebagai perempuan juga bisa menghindari 6 hal tersebut, karena Syekh Maimun Zubair mengatakan kalau kita pengen punya anak yang solih-solihah, salah satu tiang atau paku induknya itu berpusat di seorang ibu. Jadi kalau pengen punya anak soleh, carilah ibu yang solihah dan carilah perempuan yang tidak begitu cinta terhadap dunia. Karena kalau kita menikah dengan perempuan yang sangat cinta terhadap dunia, maka anak-anak kita juga akan cinta kepada dunia dan lupa kepada akhirat. Cinta yang baik itu bukan cinta yang saing, tapi yang saling. Bukan yang menuntut, tapi yang menuntun. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu saat di puncak, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Jadi cari kebersamaan itu teman-teman sekalian. Dan itu hanya akan bisa didapatkan dengan jalan apa? Jalan iman, jalan ilmu, soleh. Carilah laki-laki yang soleh. Maka laki-laki yang soleh tidak akan menjerumuskanmu pada perkara yang salah. Kalau dia sudah tahu bahwa titik akhir dari sebuah cinta itu adalah pernikahan, maka dia akan menyegerakan pernikahan itu. Maka teman-teman sekalian, jangan tertipu dengan rasa cinta sebelum menikah. Karena sebelum menikah semuanya adalah hal-hal yang boleh jadi yang dikedepankan adalah kebaikan-kebaikannya saja. Cinta itu akan terasa benar adanya setelah kita menjalani yang namanya pernikahan. An-nikahu miftahur rizki, nikah itu kuncinya rezeki. Maka Rasul mengatakan ada jenis orang yang mencium bau syurga saja dia tidak bisa. Siapa dia? Salah satunya adalah perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Dia berpakaian tapi seperti tak berpakaian, saking tipisnya dan saking ketatnya. Ingat ya Bu, Pak, akhlak beda dengan adab. Adab, sikap moral yang dihasilkan dari proses pendidikan. Tapi akhlak, sikap moral yang dihasilkan dari proses ibadah. Jadi di luar bisa beradab, tapi belum tentu berakhlak. Ngantri bisa, disiplin bisa, jujur iya, karena dididik. Tapi saat yang bersamaan masih selingkuh, masih mabuk, masih zina, masih melukai, itu fahsya dan mungkar. Akhlak tidak. Akhlak hasil dari produk ibadah. Ketika ibadah dikerjakan dengan baik, maka keluarlah akhlak. Turunan dari kata akhlak, khalaq. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Karena itu kenapa Unpad punya masjid ada orang Islam sholat di situ? Keluar dari sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dia punya akhlak. Maaf sekali, sedikit saja. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, zina, kata-kata jorok, kotor, LGBT, itu fahsya. Mungkar, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Korupsi, penipuan,
perampokan, tipu-tipu, hoax, pecah belah. Itu mungkar namanya. Maka tidak boleh ada orang sholat mengerjakan fahsya dan mungkar. Imam Syafi'i itu luar biasa. Selesai dia belajar hadis dengan Ibnu Uyainah di Makkah, pergi dia ke Madinah. Sampai di Madinah, dijumpainya rumah gubernur Madinah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gubernur Madinah, ya, tolong bawakan saya ke rumah Imam Malik. Saya mau belajar sama Maliki, Malik bin Anas. Apa kata gubernur? Hai Syafi'i, andai kau suruh aku memindahkan bukit Uhud, lebih ringan daripada menghadap Malik. Begitulah ulama itu karismanya, jangan dulu. Aku tak sanggup berhadapan, segan mau jumpai Imam Malik. Kau suruh aku mindahkan bukit Uhud, lebih ringan daripada berhadapan dengan Malik. Ulama zaman dulu dihormati, luar biasa. Tapi karena diminta, akhirnya Imam Syafi'i pun datang ke rumah Malik bin Anas. Sampai di rumahnya, dia ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar pembantu Malik. Siapa? Saya Syafi'i. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Malik. Malik mana? Di dalam. Ya, tunggu sebentar. Dia masuk dalam. Malik, ya, ada tamu namanya Syafi'i. Kata Malik, suruh dia baca kitab saya Muwatta. Nanti kalau dia sudah baca khatam Muwatta, baru dia belajar sama saya. Kalau tidak, dia nanti tak nyambung kajinya. Datang pembantunya, nyampaikan. Syafi'i, ya, kata Malik, kamu pulang aja dulu, baca Muwatta. Nanti kalau sudah khatam Muwatta, baru belajar lagi. Kata Syafi'i, kasih tahu ke Malik, Muwatta sudah di sini semua. Maliki terkagum dengan Syafi'i. Sebelum belajar dia sudah. Andai ada orang mau belajar ke saya, Pak Ustadz, kami mau belajar masalah khilafiyah, baca buku saya 37, masalah populer, nanti baru kita belajar biar nyambung kaji kita. Pak Ustadz, udah di sini itu semua. Tentu saya kagum sama dia. Saya aja nggak hafal, dia hafal. Akhir dari persahabatan, pertemanan dan menuntut ilmu Syafi'i, akhirnya Malik memanggil Syafi'i. Syafi'i, sini. Ada apa Tuan Guru? Habis sudah ilmuku dan kurasa engkau lebih hebat daripada aku. Ini beberapa keping uang emas, carilah guru yang lain. Pergilah. Begitu zaman dulu. Zaman sekarang orang enggak. Akulah guru yang paling hebat di Pekanbaru. Kau jangan belajar sama yang lain. Yang lain itu hanya kulit-kulit buku aja. Bukan adab salaf. Ini adab salaf. Mereka belajar salaf. Imam Malik itu salaf, meninggal 179. Imam Syafi'i itu salaf, meninggal 204. Saya enggak mau pakai Syafi'i, saya maunya pakai Bukhari. Di kotaknya dua, dianggapnya Bukhari lebih alim daripada Syafi'i. Ini Syafi'i, ini Bukhari. Dia lupa Bukhari itu belajar kemana. Bukhari meninggal 256. Lihat tahun lahirnya, lihat tahun wafatnya. Bukhari meninggal 256. Bukhari punya guru, siapa namanya? Ahmad bin Hanbal, meninggal 261. Ahmad bin Hanbal punya guru, siapa namanya? Syafi'i, 204. Syafi'i punya, jadi silsilahnya ke atas. Bukhari berguru kepada Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal berguru kepada Syafi'i. Secara tak langsung Bukhari itu murid Syafi'i secara keilmuan, tapi murid tak langsung. Jadi jangan katakan Syafi'i tak paham hadis. Nasirus sunnah. Ahmad bin Hanbal mengaku sebelum Syafi'i masuk ke kota Baghdad, kami tak bisa membedakan mana hadis am, mana hadis khas, mana taqyidul mutlaq, mana takhsisul am, mana ikhtilaful hadis, mana nasikh mansukh. Bukan mereka tak paham, mereka paham, mereka tawadhu, tapi ada orang yang lebih paham daripada mereka. Siapa itu? Imam Syafi'i. Yang pertama menulis kitab usul fiqih, Imam Syafi'i. Dipanggilnya muridnya namanya Rabi' al-Muradi. Rabi', ta'al, mari kemari. Tolong ambil pena sama kertas. Datang Rabi', ambil pena, ambil kertas, dicatatnya. Catat. Tulis ar-risalah. Risalah artinya surat. Tulis. Ditulis Rabi' 300 halaman. Itulah kitab usul fikih yang paling tua sekarang. Judulnya Ar-Risalah. Ngomong aja Syafi'i. Tidak pakai laptop, tidak pakai copy paste, tidak pakai kitab, tidak pakai google.com. Ini merasa alim hebat, ngajar, mati lampu hilang hadis. Ini Syafi'i yang berpendapat ini.
Kalau sombong baru haram. Kalau tak sombong tak sampai kepada haram. Yang ngomong siapa? Jadi jangan bilang kata Abdul Somad, kamu kenapa gini? Kata Ustadz Somad, Somad tak ada apa-apanya. Somad itu cuma tukang tulis terjemah. Kebetulan suaranya kuat, dia ngomong. Itu aja. Sabar itu selalu kaitannya dengan kalau ninggal sabar, kalau sakit sabar, kalau bangkrut sabar, kalau capek sabar. Itu sabar yang level paling bawah, sabar kelas ekonomi. Sabar yang di atas itu adalah ketika kita mampu melawan kantuk, dingin enak di bawah selimut, ngantuk berat sampai hotel tadi malam jam 12, lalu kemudian kita mau bangun bangkit, itu disebut dengan sabar, karena beratnya itu disebut dengan sabar. Nyari uang lelah, berdarah-darah, berkeringat, setelah uangnya dapat dibelikan ke tanah, bangun masjid, lalu kemudian diwakafkan, itu namanya bodoh. Tanah strategis 1 meter 10 juta, setelah masjid dibangun diserahkan untuk wakaf lillahi ta'ala. Kata orang yang tidak amanu, bodoh. Kan bisa investasi. Tapi kata orang yang berilmu dan beramal beriman, namanya sabar. Aku sudah sabar. Kenapa masih datang juga penyakit itu? Kenapa masih datang juga kesusahan itu? Apa betul marah Allah kepadaku? Allah tidak marah kepadamu. Allah sayang kepadamu. Bukankah nabimu pernah berkata, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada seseorang, Allah uji dia. Ada satu perbuatan yang tidak bisa ditebus dengan infak, zakat, wakaf dan sedekah, yaitu perbuatan zalim. Ittaquz zulma, jangan zalim. Jangan aniaya orang. Supirmu, drivermu, securitymu, babysittermu, tukang masakmu, tukang setrikamu, pembantumu, mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sholatnya banyak, puasa sunatnya rajin, infak wakaf sedekahnya luar biasa, tapi ternyata zalim, aniaya pada orang. Semua orang yang dia aniaya berbaris menuntutnya di hadapan Allah. Yang satu mengambil pahala sholatnya, yang satu mengambil pahala sedekahnya, yang satu mengambil pahala haji dan umrahnya. Habis semuanya. Sementara orang masih panjang mengantri, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada dia, summa turiha finnar, dimasukkan dia ke dalam neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak bersedekah, tapi karena zalim dan aniaya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jodohmu akan tetap jadi milikmu. Bagaimanapun jalannya, sejauh apapun kamu terpisah darinya, Allah selalu punya cara untuk menyatukannya. Dan selama apapun kamu telah hidup bersama, atau sekencang apapun kau mengikatnya, jika dia bukan jodohmu, Allah selalu punya cara untuk memisahkannya. Jalani saja alurnya, cintai sewajarnya, sebab takdir Allah tetap yang berkuasa. Aku tidak mempunyai amal yang baik. Aku juga tidak mempunyai ilmu yang tinggi. Aku hanya ada sekeping hati yang senantiasa kujaga daripada kebencian kepada siapapun. Harapanku, semoga hati ini bisa selalu kujaga dari rasa berburuk sangka dan kebencian pada orang yang membenciku. Yang baik biarkan, yang buruk tinggalkan, yang datang silahkan, yang pergi ikhlaskan, yang cinta pertahankan, tidak kuat lepaskan. Hidupmu adalah rumahmu, kamu adalah pemiliknya,
Sisanya adalah tamu yang tak harus kamu paksa untuk tinggal. Maka jangan dibuat sulit, apalagi susah karenanya. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Berapa banyak orang atau laki-laki yang di malam hari dia merayu istrinya, dia bersenang-senang dengan istrinya, tapi dia siang hari membuka aib istrinya. Atau kebalikannya, di malam hari istri bercampur dengan suaminya, tapi di siang hari dia buka kekurangan suaminya di depan teman-temannya. Ini kata Rasulullah, inna min asyarin nas, manusia yang paling buruk, manusia yang paling jelek di sisi Allah kedudukannya adalah orang yang membuka aib pasangannya sendiri. Na'udzubillahi min zalik.